Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadliansyah Ahmad Lutfi Zain. Di sini saya sebagai moderator pada presentase kali ini. Di sini saya dan kelompok saya ingin membahas tentang eh, apa itu definisi dari organisasi dan teori-teori tentang organisasi yang lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadliansyah Ahmad Lutfi Zain, NIM 14122000157. Untuk teman-teman yang lain, silahkan perkenalkan diri. Nama saya Davin Dani Vander, NIM 14122000064. Perkenalkan nama saya Riki Adhika Saputra dengan NIM 14122000207. Saya Ilham Ari Zamzam, NIM 14122002117. Dan saya Rizky Kausal Fadila dengan NBI 14122000285. Untuk yang pertama, eh, organisasi menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh Ilham Marizamzam. Silahkan Ilham. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu organisasi menurut para ahli. Di sini kami mengambil tiga pendapat. Yang pertama yaitu menurut Mathis and Jackson. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan. Yang kedua, menurut Louis Allen, organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang serta tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu menurut Stephen Robbins. Organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, dan didirikan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Organisasi menurut kami. Untuk pengertiannya sendiri yaitu suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara terkoordinasi. Dalam konteks manajemen, organisasi melibatkan pembagian tugas, struktur hierarki, dan komunikasi antar anggota untuk memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya nih, ada suatu tim atau kelompok ingin membuat suatu usaha pembuatan produk kayak gitu. Nah, pasti kan dalam tim itu ada organisasinya. Nah, pasti organisasi ini tuh ada pembagian-pembagian tugas. Jadi masing-masing orang itu tahu apa yang mereka lakukan dan ada struktur siapa yang bertanggung jawab atas apa. Entitas organisasi. Entitas organisasi merujuk pada bentuk atau wujud resmi dari suatu organisasi yang diakui secara hukum atau operasional. Setiap entitas organisasi memiliki struktur, tanggung jawab, dan tujuan yang berbeda-beda, tergantung dari jenis dan bidang kegiatannya. Beberapa entitas organisasi sebagai berikut. Yang pertama itu perusahaan atau bisnis. Entitas ini tuh dibentuk untuk mencari keuntungan kayak PT, CV, atau kayak firma gitu. Tujuannya untuk menghasilkan uang dengan menawarkan produk atau layanan. Yang kedua itu organisasi nirbala. Entitas ini dibentuk untuk tujuan sosial, pendidikan, lingkungan, atau keagamaan. Contohnya tuh yayasan atau lembaga amal. Yang ketiga perkumpulan atau komunitas. Entitas ini dibentuk oleh kelompok orang yang memiliki minat atau tujuan yang sama, seperti komunitas hobi, kelompok studi, atau organisasi mahasiswa. Yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini entitas yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu kayak sekolah, universitas, atau lembaga kursus untuk memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada siswa atau peserta didik. Dan yang terakhir itu lembaga pemerintahan. Organisasi yang dibentuk
oleh negara untuk melayani masyarakat dan fungsi-fungsinya itu seperti pengaturan hukum, kesehatan publik, dan pendidikan. Lanjut untuk peran dan manfaat manajemen dalam organisasi. Untuk definisi dari peran dan manfaat manajemen dalam organisasi adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dikenal sebagai manajemen organisasi. Tujuan setiap organisasi tentunya berbeda dan beragam, tergantung pada organisasi itu sendiri. Manajemen organisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan, terutama dalam hal koordinasi antar departemen atau divisi. Di sisi lain, apa yang dimaksud dengan manajemen organisasi di sini adalah pengelolaan sumber daya dalam suatu perusahaan atau bisnis. Akibatnya, manajemen organisasi lebih berkaitan dengan seni mengelola sumber daya manusia suatu perusahaan, dalam hal ini adalah karyawan. Lalu untuk teori-teori dari organisasi, yang pertama adalah teori organisasi klasik. Definisi dari teori klasik mengutamakan struktur formal, hierarki yang jelas, serta efisiensi dalam organisasi. Organisasi dilihat sebagai mesin yang dijalankan melalui aturan ketat, di mana manajemen dianggap sebagai proses rasional yang dapat ditingkatkan melalui perencanaan dan pengendalian yang sistematis. Periode dari teori organisasi klasik ini berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan kontribusi utama dari tokoh-tokoh seperti Frederick W. Taylor, manajemen ilmiah, Henry Fayol, teori administrasi, dan Max Weber, birokrasi. Ciri-ciri dari organisasi klasik ini, yang pertama ada hierarki formal. Organisasi diatur dengan struktur hierarki yang tegas, dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Fokus pada efisiensi, mengutamakan cara untuk meningkatkan efisiensi seperti spesialisasi tugas dan standarisasi prosedur kerja. Yang ketiga ada pendekatan rasional. Organisasi diperlakukan seperti mesin dan individu dianggap bagian dari sistem yang lebih besar. Yang terakhir ada manajemen ilmiah, menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengoptimalkan produktivitas kerja. Ini menurut Frederick Taylor. Next. Untuk teori yang kedua adalah teori organisasi neoklasik. Definisi dari teori neoklasik lebih menekankan pada aspek manusia dalam organisasi, dengan fokus pada interaksi sosial, kebutuhan karyawan, dan dinamika kelompok. Ini juga disebut sebagai aliran hubungan manusia atau human relation, yang mengakui pentingnya faktor psikologis dan sosial dalam organisasi. Periode ini mulai berkembang pada tahun 1920-an hingga 1950-an dengan tokoh utama seperti Elton Mayo, Hawthorne Studies, Chester Barnard, dan Douglas MacGregor. Ciri-ciri dari organisasi neoklasik adalah yang pertama, fokus pada faktor manusia. Organisasi dilihat sebagai sistem sosial di mana kesejahteraan dan hubungan antar individu sangat penting. Yang kedua ada norma sosial. Norma kelompok kerja dipandang sebagai faktor penentu utama perilaku dan produktivitas individu. Yang ketiga ada hubungan informal. Selain struktur formal, hubungan informal juga mempengaruhi kinerja organisasi. Yang terakhir adalah teori X dan Y, pandangan manajer terhadap karyawan. Teori X yang negatif dan teori Y yang positif sangat mempengaruhi bagaimana manajer menjalankan organisasi dan memotivasi staf. Lalu yang terakhir dari teori organisasi ada teori organisasi modern. Dengan definisi, teori modern menganggap organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas, inovasi, serta penyesuaian organisasi terhadap perubahan yang terjadi di luar. Periode ini mulai berkembang pada tahun 1950-an dan terus berkembang hingga saat ini. Tokoh-tokoh seperti Herbert Simon, James March, dan Kurtz dan Kahn
memperkenalkan konsep sistem terbuka dan pendekatan kontingensi. Ciri-ciri dari organisasi modern ini adalah sistem yang terbuka. Organisasi harus berinteraksi dengan lingkungannya dan mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal. Yang kedua, ada pendekatan kontingensi. Tidak ada satu pendekatan atau struktur organisasi yang cocok untuk semua situasi. Organisasi perlu disesuaikan dengan lingkungan dan tugasnya. Yang ketiga ada fleksibilitas dan inovasi. Organisasi harus mampu berinovasi dan beradaptasi agar tetap relevan dalam lingkungan yang berubah-ubah. Yang terakhir adalah koalisi kekuasaan. Organisasi dianggap sebagai arena di mana berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda berkompetisi untuk mempengaruhi keputusan. Selanjutnya, contoh penerapan teori akan dijelaskan oleh Riki Adhika. Silakan, Riki. Ya, selanjutnya yaitu contoh penerapan teori dari ketiga teori itu tadi dari organisasi klasik, neoklasik, dan modern. Kita mulai dari organisasi klasik. Periode ini dimulai pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Contoh dan implementasi pada masa revolusi industri, perusahaan seperti Ford Motor Company menerapkan manajemen ilmiah untuk meningkatkan efisiensi. Henry Ford menggunakan jalur perakitan yang membagi tugas secara spesifik dalam struktur hierarkis, sehingga produktivitas meningkat dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua yaitu organisasi neoklasik. Organisasi neoklasik ini dimulai pada periode 1920 hingga 1950-an. Dan studi Hawthorne yang dipimpin oleh Elton Mayo di Western Electric Hawthorne Works menunjukkan pentingnya kesejahteraan dan interaksi sosial dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, mulai memberikan waktu istirahat yang lebih baik dan sistem intensif kelompok untuk mendukung pekerja. Dan selanjutnya yaitu ada organisasi modern. Organisasi modern ini eh, dimulai pada periode tahun 1950-an hingga sampai sekarang. Dan perusahaan seperti kayak Google gitu menerapkan struktur yang fleksibel dan disentralisasi dengan fokus pada inovasi dan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang dinamis. Kolaborasi tim dan kemampuan berinovasi menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi pasar yang terus berubah-ubah. Jadi, tiga contoh penerapan teori ini, yang pertama itu klasik itu Ford Motor Company dengan jalur perakitan, dan neoklasik eh, Western Electric Hawthorne Works dengan fokus pada kesejahteraan pekerja dan hubungan sosialnya. Dan yang organisasi modern kayak Google dan perusahaan teknologi lainnya yang menekankan fleksibilitas, inovasi, dan penyesuaian terhadap lingkungan yang dinamis. Selanjutnya yaitu ada tahapan siklus hidup organisasi. Siklus hidup organisasi mengacu pada tahapan-tahapan yang dialami oleh sebuah organisasi atau perusahaan dari awal berdiri hingga mengalami kemunduran atau berkembang lebih lanjut. Siklus ini mirip dengan siklus hidup produk dan dalam konteks organisasi manufaktur. Dan selanjutnya yaitu visualisasi siklus hidup organisasi. Yang pertama ada tahap inisiasi organisasi kecil, terus struktur sederhana. Dan selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan, ekspansi produk, lalu peningkatan produksi. Dan tahap ketiga yaitu kematangan, stabil, fokus pada efisiensi. Tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan atau revitalisasi, penurunan penjualan atau inovasi kembali.
Untuk yang selanjutnya, Saudara Davin, silahkan untuk menjelaskan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Fadli. Ini adalah visualisasinya untuk organization life cycle-nya. Itu ada 4, yaitu inisiasi, grow, expansion, and decline. Kita bisa lihat di sini ada 4 di situ ya. Ini gambaran awalnya. Next. Oke, kita bisa lihat di awal, itu adalah tahap inisiasi atau initiation. Pada tahap ini, organisasi baru mulai berdiri. Fokus utamanya adalah menemukan pasar dan pelanggan yang sesuai, serta mengembangkan produk atau layanan utama. Tantangan utama pada fase ini adalah pendanaan dan pengaturan organisasi yang tepat. Struktur organisasi biasanya bersifat sederhana, dan kepemimpinan sering berkali bersifat informal. Yang bisa dilihat dari gambar di kanan, yaitu adalah Iqbal Kampart, yaitu pendiri IKEA yang sangat terbesar di dunia ini sekarang. Dia dimulai di tahun 1943, didanai oleh orang tuanya sendiri, si Kampat itu sendiri, dan awal mulanya itu masih barang-barang yang masih cukup mudah didapatkan seperti dompet, pulpen, bingkai foto, hingga perabotan lainnya. Ya masih sederhana karena tahap permulaan, yaitu tahap inisiasi. Oke, selanjutnya. Oke, kedua adalah tahap pertumbuhan atau yang bisa disebut growth. Dalam tahap ini, perusahaan mulai memperluas organisasi, meningkat produksi, memperluas pasar, dan mungkin mulai mengembangkan variasi produk. Struktur organisasi juga menjadi lebih formal dengan adanya pembagian pekerjaan, dan menunjukkan dari departemen khusus. Bisa dilihat di kanan, ini adalah perusahaan IKEA di tahun 1955 dan sudah terbentuk menjadi perusahaan yang formal di sini, dan mereka menemukan atau membuat desain yang sangat cukup modern pada saat itu untuk tahun 1955. Seperti meja bundar yang di bawah itu sangatlah aneh untuk zaman itu, dan sekarang juga lagi dipakai untuk zaman klasik-klasikannya. Oke, selanjutnya. Terima kasih Saudara Davin. Untuk mengenai tahapan kematangan akan dijelaskan oleh Saudara Lilo. Saudara Lilo, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahap-tahap siklus organisasi yang telah dijelaskan oleh Davin Dani. Ya, kita lanjutkan pada tahap kematangan atau maturity. Pada tahap ini, pertumbuhan mulai melambat dan organisasi berfokus pada efisiensi operasional serta mempertahankan pangsa pasar. Keuntungan perusahaan biasanya sudah stabil dan banyak perusahaan yang memfokuskan pada inovasi internal atau memperbaiki proses untuk menjaga daya saing. And next. Setelah ada tahap maturity, pasti ada namanya tahap penurunan atau revitalisasi. Pada tahap ini, organisasi bisa mengalami penurunan jika gagal beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi. Penjualan menurun, profitabilitas kurang, dan perusahaan bisa mengalami stagnasi. Jika tidak diatasi, hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan atau penutupan. Namun, beberapa organisasi dapat kembali bangkit melalui inovasi, pengembangan produk baru, atau ekspansi ke pasar baru, yaitu revitalisasi. Next. Dan untuk ingin mengetahui teori-teori organisasi lainnya dapat bisa dibaca pada karya-karya hasil Mahmud Effendi, Pak Bambang Irawan, Pak Mahyudin, dan Ibu Yuni Chandra dan Pak Nama. Baik, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok saya. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.